Baik anak-anak, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang materi perbandingan trigonometri. Anak-anak, untuk materi kali ini adalah materi yang dasar sekali tentang perbandingan trigonometri. Jadi tolong diperhatikan baik-baik karena di video ini penting sekali ya. Jadi fondasi dasar kamu belajar trigonometri itu ada di materi kali ini. Oke anak-anak, kita akan mulai dengan perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku, kita akan mengenal 6 istilah perbandingan trigonometri. Jadi perbandingan trigonometri itu ada 6 istilah ya. Yang pertama adalah sinus. Dan perbandingan trigonometri ini yang dibandingkan adalah sudutnya ya, berdasarkan sudut. Nah, jadi menuliskan trigonometri harus selalu ada sudut di belakangnya. Jadi kamu tidak boleh hanya menulis sinus langsung sama dengan. Di belakang angka sinusnya harus ada tanda derajatnya ya, atau angka derajatnya. Ini dibaca alfa. Ini adalah abjad Yunani yang biasa dipakai untuk menunjukkan sudut. Jadi nama lengkapnya sinus alfa itu biasa disingkat jadi sin alfa saja. Lalu yang kedua kosinus alfa biasa disingkat jadi cos alfa. Yang ketiga tangen alfa biasa disingkat menjadi tan alfa. Yang keempat kosekan alfa disingkat menjadi kosek alfa. Yang kelima secant alfa disingkat menjadi sec alfa. Yang keenam kotangen alfa disingkat menjadi kot alfa. Nah anak-anak, inilah 6 istilah perbandingan trigonometri yang setelah ini akan saya bahas perbandingannya dalam segitiga siku-siku. Jadi sinus itu apa sih? Kosinus itu apa? Itu dia ada definisinya, ada pengertiannya, dan itu juga sangat penting sekali harus diketahui setelah video ini ya. Oke. Nah sebelum saya lanjutkan lagi, saya mau kasih tahu bahwa ke-6 perbandingan ini mereka saling berpasangan ya. Untuk sin itu kebalikannya cosecant, atau sebaliknya cosecant itu kebalikannya sin. Cos itu kebalikannya secant, atau secant itu kebalikannya sin. Kalau tangan kebalikannya kotangan, kotangan itu kebalikannya tan. Jadi kalau kamu nanti mengetahui nilai perbandingan sin, kamu bisa mengetahui nilai perbandingan cosecant gitu maksudnya. Oke? Terima kasih. Nah sekarang kita akan belajar apa sih pengertian dari sin, cos, dan teman-temannya itu dalam segitiga siku-siku. Oke. Nah sebelum kita masuk ke definisi perbandingan trigonometri, kita akan mengulang sedikit tentang materi segitiga siku-siku dan teorema Pythagoras. Nah ini saya ada contoh gambar segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya adalah siku-siku atau 90 derajat. Nah garis yang mendatar itu kalau pada kartesius biasanya diberi nama sumbu X, maka kita menggunakan istilah X. Sebenarnya nggak harus X ya Daya, boleh diganti sama huruf yang lain. Kalau yang tegak biasanya dalam kartesius itu sumbu Y, maka kita gunakan istilah Y. Nah sisi miring itu adalah garis yang ada di hadapan sudut 90 derajat. Dan dia adalah garis terpanjangnya atau hipotenusa kalau pada segitiga siku-siku ya. Nah itu biasanya diberi simbol R dari kata radius atau jarak antara sumbu X ke sumbu Y gitu ya. Nah biasanya dalam sebuah soal itu tidak diketahui tiga-tiganya. Nah jadi biasanya hanya diberikan 2, lalu yang satunya lagi kamu harus cari sendiri. Nah, untuk mencari salah satu panjang garis pada segitiga siku-siku, kita gunakan teorema Pythagoras. Nah, ini dia. Ada 3 rumus pada teorema Pythagoras. Kalau kita mau nyari R-nya, karena dia adalah sisi terpanjang, maka caranya ditambah. X kuadrat ditambah Y kuadrat, hasilnya diakarin. Kalau mau nyari X, karena X dan Y itu lebih pendek dari R, maka untuk mencari X dan Y caranya dikurang, supaya kita dapatkan angka yang lebih kecil. Dan harus R kurang Y atau R kurang X. Jadi R nya harus di depan. Nah, kenapa? Karena R itu pasti angkanya lebih besar. Karena akar itu tidak boleh negatif di dalamnya ya. Maka jangan terbalik. Jangan Y kurang R tapi R kurang Y atau R kurang X. Nah
Ini sedikit materi tentang teorema Pythagoras. Oke, kali ini kita akan masuk ke definisi dari perbandingan trigonometri. Kita mulai dari sin. Sin itu artinya depan per miring. Nah, karena ini saya tulisnya sin alfa, jadi kamu harus lihat berdasarkan sudutnya. Ya, sudut alfanya ada di mana? Sudut alfanya ada di sini kalau di gambar saya. Maka sin itu adalah depan per miring. Kalau alfanya di sini, nah, maka yang ada di depan dia adalah garis Y. Yang ada di sampingnya adalah garis X. Kalau R itu selalu yang miring, ya, R itu selalu yang miring. Kalau alfanya di sini, maka garis Y itu adalah depannya, garis X itu adalah sampingnya. Jadi yang samping itu dia kena sama salah satu kaki sudutnya. Nah, ini kan kalau alfanya di sini. Kalau misalnya sudutnya diganti ke sini jadi beta. Sudutnya di sini, nah. Kalau sudutnya di sini, Y itu bukan depan lagi. Kalau sudutnya di sini, yang di depan itu X. Yang di samping jadi Y. Jadi istilah depan dan samping itu tidak mutlak harus Y atau X ya, nah ya. Tergantung lokasi sudutnya. Kalau lokasi sudutnya di sini, maka yang depan itu adalah Y, yang samping itu adalah X. Ciri-cirinya kalau yang samping itu salah satu kaki sudut pembentuk sudut yang kita maksud. Kalau sudutnya di sini, maka depannya adalah X, sampingnya adalah Y. Kalau miringnya selalu yang R. Nah, gitu nah ya. Nah, nanti ini kamu hafalkan. Hafalkan sebenarnya cukup dihafalkan 3 saja. Karena 3 perbandingan yang lain itu kebalikan dari 3 yang pertama. Ya, yang kamu perlu hafalkan adalah sin. Sin itu adalah depan per miring. Biasanya disingkat jadi demi biar lebih gampang. Nah, depan per miring kita lihat, karena ini sudutnya alfa, maka depannya adalah Y. Kamu tinggal tulis depannya Y per miringnya R. Jadi sin alfa itu adalah Y per R. Kalau di soal ini ada angkanya, nak. Misalnya ini 5, ini 7, ya berarti sin alfanya 5 per 7 begitu. Ya. Kalau cos alfa, cos itu samping per miring. Samping itu disingkat sa, miring itu mi. Jadi samping per miring, sami. Ya, nah ya. Nah, karena alfanya di sini, maka sampingnya X. Jadi cos alfanya adalah X per R. Itu kalau alfanya di sini, nah ya. Kalau beta nanti beda lagi. Kalau tan itu depan per samping atau disingkat desa. Jadi demi, sami, desa, itu yang kamu hafalkan. Depan itu Y tadi, samping itu adalah X. Nah, itu nah ya. Oke. Untuk cosecant, cosecant itu adalah kebalikan dari sin. Jadi cosecant itu 1 per sin. Jadi kalau sin itu depan per miring, cosecant itu kebalikannya, miring per depan. Jadi R per Y. Nah ya. Nah, kalau cosinus, kalau secant itu kebalikannya cos. Jadi kalau cos itu samping per miring, secant itu miring per samping. Jadi R per X. Jadi hanya tinggal membalik jawaban cosinus. Tangan itu 1 per tan, kebalikan dari tangan. Jadi kalau tan itu depan per samping, tangan itu samping per depan. X per Y. Nah, gitu nah ya. Inilah pengertian atau definisi dasar dari perbandingan trigonometri. Ini harus tahu, nah ya, harus tahu, harus hafal. Dan kalau kamu nggak tahu ini, susah nanti ke belakang soal-soal trigonometri akan sering sekali menggunakan konsep dari demi, sami, dan desa ini ya. Ditonton lagi videonya, atau saya lanjutkan nah ya. Kalau sudutnya beta biar lebih ngerti ya. Nih jawaban kedua ini untuk yang sudutnya beta nah ya. Dan jawabannya untuk sudutnya beta. Kalau ditanya sin beta, walaupun sudutnya berubah tapi definisinya tetap depan per miring ya nah ya. Sin itu selalu depan per miring. Kalau sudutnya beta, tadi yang depan adalah X, yang miring selalu R. Jadi kalau sin beta jawabannya X per R. Beda kan? Ini kalau alfa. Kalau alfa Y per R, kalau beta X per R. Jadi tergantung letak sudutnya. Oke. Kalau cos alfa, cos beta itu samping per miring.
Kalau betanya di sini sampingnya yang Y. Jadi jawabannya Y, Pak. Kalau R itu selalu miringnya. Nah, tangan beta juga artinya depan per samping tetap, tapi karena betanya di sini yang jadi depan X sekarang. Jadi X per sampingnya Y, X per Y. Nah, gitu nah ya. Terus kosekant beta tinggal membalik jawaban sinus beta. Sin betanya X per R, maka kosekant betanya R per X. Sekant itu tinggal membalik jawaban cos, maka R per Y. Kalau kotangan tinggal membalik jawaban tan. Gitu nah ya. Oke, mudah-mudahan kalian mengerti. Jadi ada 6 istilah perbandingan trigonometri.